dan dia tangannya ini lagi di sini nih. Ih gila, di dada. Amit. Sumpah ini merinding loh. Sumpah merinding. Jangan nangis, Cong. Jangan nangis, tetap kuat. Woi, lu ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama kita hiatus. Jadi guys, sebagai permulaan dari YouTube channel saya kembali lagi. Di sini saya akan kedatangan tamu istimewa, alias saya tidak sendiri di sini. Kita bakalan ngobrol serius sambil cantik-cantik. Dia bakalan agak men-treatment kulit ini. Dan kita mau obrol sedikit tentang pelecehan seksual. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasa dilecehkan, baik secara action atau mungkin sekedar omongan doang. Nanti share komen ya, di komen bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Ini bintang tamu. Hai guys. Nah, ini dia orangnya. Namanya adalah Dina. Hai Dina. Jadi Dina adalah teman sekolah. BTW kita temenan emang? Iya, teman, tapi kita tidak saling bersama. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diri. Jadi Dina ini teman SMK ku dan dia mau men-treatment muka ini biar glowing, glow in the dark. Yap, betul sekali. BTW kameranya yang mana ya? Ini. Oke. Hey guys, stay tune. Oke, jadi kita sekalian di treatment nih sama Dina. Jadi nanti di sini kita pakai semua produk yang kita pakai adalah Nu Skin. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat perubahan di kulit yang remehan rengginang ini, Enggak remehan juga, coy. jadi semakin glowing, mungkin teman-teman berminat untuk mencoba produknya, bisa langsung hubungi Dina. Nanti aku cantumin IG-nya. Oke, kita coba pertama ya, guys. Oke, ini pertama ngapain nih? Kita coba pakai ini, gimana sih vlogger-vlogger gini. Ini cleansing lotion dari New Skin. Oke, gitu deh. Lalu kita nanti pakai polishing peel. Oke, itu buat apa? Ini scrub. Iya, Oke, betul. oke, Scrub sip, ini sip. untuk Mengangkat dosa-dosa. sel kulit mati. And then habis itu kita pakai ini. Ini adalah Galvanic Spa. Dan kita akan satukan dengan ini. Ini adalah serumnya. Terus habis itu kita pakai ini, Epoch. Ini Epoch. adalah serum. Serum. Oke. Nanti mungkin untuk Galvanic Spa akan dibarengi pakai napcha ya. Ini napcha untuk menyegarkan kulit. Jadi ini kalau lu pada nih ya. Kering-kering nih, bawa aja ini atau enggak lu beli botol kecil aja, masukin biar enggak jar. Ini karena lumayan agak besar, 200 ml. Oke, kita lanjut aja sambil ngobrol-ngobrol tentang Pelecehan seksual. Gue baru tahu kalau dia itu waktu SMA sangat menyedihkan ya. Dia katanya pernah dilecehkan. Pelecehan seksual gitu loh guys. Gue juga penasaran apa sih gitu loh. Ngerti Oke. gak sih? Jadi ini pertama kali saya menceritakan atau mengekspos gitu ya. Aku expose cerita tentang Lu pernah pelecehan BTW lu seksual. pernah cerita sama cowok lu juga gak? Dia pernah tahu yang Cowok- masalah. cowok. Dia pernah tahu tapi baru tahu sekitar 1 atau 2 mungkin. Belum tahu sepenuhnya. Berarti Itu pernah. banyak banget, gila dong lu. Kenapa muka saya tenang setelah dilecehkan? Karena itu kejadiannya sudah beberapa tahun silam. Jujur pegang tangan saya dingin sekali. Lu yang nonton ini ya, yang melecehkan Julia, semoga Allah, udah gitu aja. Semoga Allah
membalas dengan kebaikan Amin. dan Dibukakan hati kamu ya. Semoga dapat hidayah. Amin. Kamu jangan kayak gitu-gitu lagi. nggak boleh. Kamu mau adek kamu begitu digituin sama cowok? Nggak boleh. Ngerti nggak lo? Apa rasanya? Oke, langsung aja. Tahap pertama. Ini tahap apa? Ini adalah pencucian guys. Langsung aja cerita kali ya Bu. Boleh. Jadi kejadian pertama itu waktu SD. Gila kan, gue SD udah dilecehin. Sumpah dah lu. Kelas Iya. berapa lu? SD kelas 6 kayaknya. Ih gila gua. Tapi itu sama anak kecil, maksudnya sama teman sekelas. Dan di saat seumuran itu gue nggak paham gitu loh masalah kayak seks atau apapun itu. Lu tau nggak sih guys, dia cerita ini apa namanya, keringetan. Sumpah nggak ngerti lagi gue. Aku coba pakai yang sebelah dulu ya, biar nanti kelihatan hasilnya kayak gimana. Lanjut ya. Pas SD itu ceritanya kan bangku SD gimana sih, suka kayak kita nyender-nyender di meja, nungging-nungging di meja buat nyender kayak gini gitu tuh. Terus itu bocah laki-laki tuh, anggap saja sebut aja inisialnya K. Nah si K ini dia dempetin alat kelaminnya itu ke bagian belakangku itu loh. Paham? Ini gimana ceritanya, gimana sih? Jadi aku kan posisinya begini nih di meja begitu tuh. Oh, Terus gini, nungging gitu. otomatis kan nungging kan. Ya, Nah si cowok ini nih, si K ini nih nempelin bagian apa alat kelaminnya itu. Oh si pisang. Iya. pisang. Jadi si pisang ini ke, maaf ya, pantat sambil dia gitu. Gimana itu kan kan kursi. Berarti dia di bawah dong. Gimana sih? Kan enggak di Praktekinya? bangku, meja di meja. Oh. Kan kalau di meja misalkan nih lagi main ke meja temen nih, lu lagi ngapain gitu kan, sambil nonggeng. Gue kira lu sambil duduk juga. Enggak, sambil sambil nonggeng. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia lewat sambil begitu dan ya karena masih umuran bocah ya, kelas 6 SD, dan gue nggak paham ngapain sih lu cuman kayak gitu doang. Makanya sampai sekarang yang kejadian itu mah nggak pernah dianggap, nggak sampai shock banget gitu loh, karena masih kecil dan nggak paham. Tapi setelah udah besar nih, udah ngerti, ternyata gue dulu dilecehin sama teman sendiri ya, kayak gitu. Sekarang lu masih komunikasi sama temen itu? Setelah lulus SD bahkan nggak tahu tuh orang masih hidup atau enggak. Ya Allah. Itu pakai apa tuh? Pakai paling simpel. Sorry. Oke, next. Terus? Jadi kan diriku tinggal di Tangerang, terus main ke Jakarta ya. Naik kendaraan umum, turun mungkin di pinggir jalan sekitaran Grogol gitu, lagi nunggu angkot gitulah ya. Tiba-tiba ada motor berhenti di depan, kirain ojek atau mungkin orang yang emang berhenti buat apa ya, kayak buat nyari lokasi atau nelpon gitu kan. Nggak taunya dia malah keluarin alat kelaminnya. Gila. Nah yang kayak gitu sih Sering sih kayak gitu sih. kalau yang itu sering, karena banyak, bahkan pernah ngelihat beberapa cerita orang-orang ya kayak gitu, sering ngelihat hal-hal kayak gitu. Itu termasuk pelecehan ya, jadi kalian jangan terlalu meremehkan deh. Apaan sih cuman begitu doang, lebay gitu. Itu sebenarnya termasuk pelecehan juga. Jadi ngapain ngeluarin alat kelaminnya gitu loh, kalau bukan karena dia emang sakit gitu kan. Itu udah 2 cerita. Terus next. cerita ketiga Ini belum selesai tapi ceritanya banyak banget ya. Kayaknya sampai selesai. Ini BTW lagi apa nih? ini kita pakai polishing peel. Ini dia biar apa ini manfaatnya? Kita diamin dulu. Ini namanya buat di scrub. Di scrub dulu nanti wajah kamu agar kulit matinya. Komedo. Oke, lanjut cerita ketiga. Jadi ini yang cerita ketiga ini yang paling bikin shock karena ada fisiknya. Dan di usia yang memang sudah paham apa itu sex education. Dulu aku waktu SMP tinggalnya di Jakarta. Lulus. Ini kan nanti di post nih. Otomatis orang yang bersangkutan, bahkan orang-orang yang kenal dengan pelaku itu pasti tahu. Dulu waktu gue SMP, gue kan SMP-nya di Jakarta ya, terus pindah ke, ini udah mulai kering belum? Belum.
terus pindah ke Tangerang, dan itu posisinya pindah ke tempat bibi, ke tempat tante gitu tinggalnya sama tante. Nah di tempat tante ini, tempat bibi ini, kalau orang Sunda bilangnya bibi ya tante itu. Di tempat bibi ini sering dijadiin apa ya? Enggak sih, maksudnya enggak sering juga. Pernah beberapa kali jadiin base camp anak-anak tongkrongan gitu loh sama teman-teman anaknya si bibi ini, sepupu berarti kan. Jadi di depan kamarku ini itu kayak ada kasur yang emang buat santai gitu loh, tempat-tempat rebahan gitulah. Toh di situ kan yang bolak-balik ke situ orang-orang rumah aja kan, nggak mungkin ada tukang bakso, tukang somai masuk ke dalam gitu. Terus di kasur inilah kita biasanya bercanda, santai gitu kan, ngobrol, bahkan makan aja di situ. Jadi ya emang tempat santai gitu. Nah, pernah tuh suatu ketika atau suatu malam gitu, ceritanya aku ketiduran di situ, terus kayak kebangun gitu malam-malam, dan itu kebangunnya gara-gara di bagian dadaku itu kayak ada gatel-gatel gitu loh. Pas melek, wow, itu si pelaku mukanya pas di mukaku, depan mukaku, dan tangannya lagi. BTW itu siapa namanya? Kita sebut aja inisialnya Y. Ya, pasti nama depannya ya. Yopi. No, pokoknya Y ya. Nah si Y ini mukanya pas di depanku, dan dia tangannya ini lagi di sini nih. Ih gila, di dada. Amit. Tangannya di dada, dan itu kayak garuk-garuk gimana sih, garuk-garuk gitu. Ditambah kan gimana ya, waktu awal-awal SMK gitu kan kita, maaf ya, nggak tahu ya yang lain, kalau aku pribadi aku belum pakai bra-nya yang busa gitu. Nah itu waktu SMA itu belum, waktu awal-awal masuk SMA itu belum pakai yang kayak gitu, karena emang belum ada gitu tuh, gimana sih, belum terlalu besar, jadi kayak masih pakai yang tipis-tipis aja dulu, yang ringan-ringan buat anak-anak remaja gitu. Tank top kayak gitu ya. Jadi kan kerasa banget tuh tipis. Nah disitulah dipegang-pegang, karena shock itu bener-bener kayak apa ya, bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa, cuman melotot. Kita berdua tatap-tatapan, dan dia tatap-tatapan kaget. Nah nyangka mungkin ya aku bangun, dia langsung kayak bangun, pura-pura ke kamar mandi gitu loh, pura-pura ke kamar mandi. Terus aku kayak yang bangun tapi kayak Oh my god, bengong. Aduh sumpah ini merinding loh. Sumpah merinding. jangan nangis Cong. Jangan nangis, tetap kuat. Woi lu ya, maaf. Nggak tahu tuh itu beneran, maksudnya kayak kaget, dia ngapain barusan gitu, langsung masuk ke kamar kan, tapi posisinya bengong, bahkan sampai besoknya tuh masih, kayaknya sampai sebulanan kayak masih bengong, nggak nyangka gitu. Ngapain Terus dia? orang itu suka ke rumah bibi lu lagi nggak setelah melakukan itu? Semenjak kejadian itu dia nggak pernah nongol, dia main ke situ tapi nggak pernah nongol ketika ada aku di situ, dia nggak pernah mau, kayak nggak pernah munculin Takut lagi juga kali. Ih, parah banget sih sumpah deh. gitu loh. Jadi dia lebih dewasa emang. Ih gak ngerti lagi gua. Itu gimana ya, mau cerita tapi takut dan malu, takutnya dia kayak diserang gitu kan. Iya. Sama keluarga. Nah, SMA SMK. nggak paham karena emang nggak kenal, cuman sekedar tahu nama doang gitu kan, secara bukan anak situ, bukan orang situ asli, cuman tahu ya karena dia sering nongkrong gitu loh di rumah bibi. Jadi oh si Y, oh iya itu orangnya itu, oh si O, oh itu orangnya itu, jadi kayak cuman tahu nama gitu. Lalu Oke, ini lagi mulai apa? ini scrub. OMG. Ini daki-dakinya akan keluar, guys. Kita lihat. Aduh malu dah, dakinya pasti banyak banget ini, kotor banget ini. Ini karena kamu keringetan ya ininya, jadi masih basah aja nih di sini. Dia keringetan tau guys. Dia cerita tapi keringetan, mungkin ya baru kali ini dipalpis. Gue juga baru tahu hari ini. Sebenarnya dia juga ada WhatsApp ke gue pernah dilecehkan, tapi kata gue, lu jangan cerita sama gue, mendingan lu ngomong langsung sama gue bilang gitu. Jadilah sekalian kita bikin konten ya kan. Iya betul. Dan kenapa diriku ini memutuskan untuk ngomong sekarang, untuk speak up gitu loh sekarang setelah bertahun-tahun, karena ya Udah berani, udah dewasa juga kali ya Cong. iya, bahkan kalau bisa nih
Kalau bisa nih kenapa? Ketemu sama orangnya. Iya bener. Tanyain tuh maksud lu apa sih kayak gitu. Lu abis nonton BKF gitu, jadi lu mempraktekkan ke gue gitu tuh gimana sih? Gak ngerti gue. Ih, gue mah gak habis pikir orang yang begitu. Ngapa gitu loh? Menurut lu dia itu pendiam atau gimana? Si Y ini Iya. super pendiam banget. Nggak kelihatan kalau ternyata kayak gitu. Sumpah. Emang sih orang pendiam tuh kayak begitu guys. Bener-bener nggak nyangka, malah di antara teman-teman yang lain dia yang paling kalem, yang paling emang nggak pucak boy gitu loh. Dih, Bener. Biar dia tahu lah gitu. Jadi kayak gue nih pernah ngalamin kejadian yang kayak gitu. Kejadian kurang menyenangkan ya. Kalian please deh kalau misalkan masalah kayak begini nih jangan cuma Sekedar apa sih gitu doang, apa sih dipegang doang, apa sih dicolek doang. jadi kayak kalian kalian sopan aja gitu, kurang sopan. iya, nyaman gak sih dipegang-pegang sama orang yang gak dikenal gitu? Ini apa nih? Ini nanti kita pakai Galvanic Spa. Ini pakai serum yang pertamanya dulu. Nanti kita pakai serum yang kedua kali. Pasteurize mist. Ini tangan gue juga harus basah. Kenapa harus basah? Karena ada aliran listriknya. Lama-lama gue ngantuk deh. Tidur aja nggak apa-apa. Ini tadinya moodnya yang tadinya berantakan gitu ya. Di treatment gini malah jadi relax lagi. Jadi tadi itu doang sih cerita tentang pengalaman pelecehan seksualku. Itu aja, nggak yang bagaimana. Cuman kan lumayan apa ya? Bukan berkesan apa ya? Lumayan membekas Iya, gitu. membekas, betul. Lumayan membekas gitu. Meskipun dia menurut kalian sepele, pasti nggak sampai diperkosa juga. Tapi bener loh, kayaknya agak tirus. Ini kita pakai yang hijau. Yang kedua, Nah, ini itu yang pertama, yang tadi itu untuk menghilangkan racun-racun. Nah, ini kalau yang ini untuk memasukkan serumnya ke dalam kulit menggunakan alat ini. Oke. Begitu. Pada dasarnya muka Julia ini emang udah bersih, coy. BTW nggak sebersih Blackpink. Ya, itu mah. Cuma perawatannya juga beda. Nah, kita juga ada suplemen untuk menguruskan berat badan. Nah, cocok buat yang pengen kurus. Termasuk Tuh. Ike. Oke, jadi semoga teman-teman suka. Minimal menikmati lah ya konten tidak berfaedah ini, tapi berfaedah kalau buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara merawat kulit yang baik dan benar. Sekaligus tadi kan kita di awal-awal udah sharing-sharing tuh tentang apa? Kayak pelecehan seksual gitu. Oke, udah selesai. Coba dilihatkan perbedaannya. Lihat. Ini masih ada Lemak pipi-pipinya. Ini udah. Nah, super glowing. super glowing dan lihat perbedaannya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ya, nggak usah ngomong dah ya. Selanjutnya apa? Ibu Dina. Pakai masker kali ya. Ini guys. Kalau menurut aku enakan pakai tangan. Kenapa? Jadi nggak mubazir. Iya benar. Oke, ini tunggu berapa menit? 3 menit. 3 menit, tunggu kering lah ya. Jadi ini sebelahnya mau dikerjain, sekalian nunggu ini kering. So guys, ini hasilnya sudah lumayan seger banget. Tadi udah di treatment dikit sama Dina. Terima kasih. Tadi sempat mati lampu gitu ya. Jadi kita baru mulai take lagi. Oke, jadi itu aja. Terima kasih. Tadi udah mau ngedengerin curhatan, ditambah sambil treatment manja gitu kan. Betul. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat mau pakai New Skin, bisa langsung hubungi Dina. Ada nanti IG-nya di deskripsi box. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Thank you for watching. Assalamualaikum.